firman Tuhan hari ini. Kak Yani ditemani oleh Kak Sodam, Kak Maya, Bang Boni, Bang Dwi. Ya, kami akan melayani adik-adik semua. Baik, kita akan mulai adik-adik. Sebelumnya kita akan bernyanyi dulu dengan satu judul Baca Kitab Suci. Silakan Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Ada lagi Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oke, kita sudah semangat untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kali ini ketika baca kitab suci, pastikan firman Tuhan tetap ada di hati kita. Untuk itu, kita akan siapkan diri kita untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagi pujian, Firman Tuhan ada di hatiku. Katakan adik-adik bahwa setiap firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku. Kita nyanyi sama-sama. Yuk Bang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Apakah sudah siap? Bagus kalau sudah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat, penyertaan, dan kasih setia Tuhan yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur ketika Tuhan mengizinkan kami, anak-anak Tuhan, untuk boleh duduk diam, mendengarkan Tuhan boleh berbicara kepada kami pada hari ini. Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh ditaburkan, boleh kami dengarkan dengan baik, dan bukan hanya kami dengarkan saja, tapi kami boleh melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 14-17. Adik-adik bisa buka di rumah dan hari ini kakak akan bantu adik-adik dengan membacakan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 14-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini,
dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nah, Kak Maya, kitab Timotius yang tadi Kak Maya baca itu ditulis oleh Rasul Paulus nih Kak Maya. Paulus menuliskan kitab Timotius ini ketika ia berada di dalam penjara. Coba Kak Maya bayangin, adik-adik bayangin ya, seseorang yang ada di dalam penjara itu menguatkan anak didiknya yang ada berada di luar penjara. Luar biasa kan adik-adik? Nah, Paulus memberikan semangat dan menyampaikan pesan kepada anak didiknya si Timotius ini bahwa jika ia berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menolongnya untuk lepas dari segala bentuk penganiayaan dan keadaan-keadaan sulit yang mungkin dia akan alami. Paulus menginginkan Timotius untuk tetap memelihara pengajaran yang baik yang telah ia terima dari ibunya Eunike dan dari neneknya Louis mengenai kitab suci. Adik-adik, Paulus juga mengingatkan Timotius untuk memelihara dan terus berpegang kepada pengajaran yang baik yang berasal dari kitab suci atau Alkitab. Nah, adik-adik, Alkitab itu kan suka nih kalian baca setiap hari atau di pengajaran sekolah minggu. Tapi kakak pengen tahu nih, Kak Sondang juga, adik-adik tahu nggak sih Alkitab itu apa? Enggak. Tahu nggak? Kakak bantu ya. Alkitab itu adalah firman Allah yang menuntun orang agar tetap ada di dalam kebenaran. Adik-adik ada yang tahu nggak berapa jumlah kitab di Alkitab kita? Kak Sondang tahu nggak? 66. 66, betul adik-adik. Nah, ada dua nih adik-adik, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Untuk perjanjian lama ada 39 kitab, sedangkan di perjanjian baru ada 27. Jadi totalnya Kak 66, betul Kak Sonda. Terima kasih Kak Maya. Nah, selain Kak Maya, Alkitab itu punya banyak kitab di dalamnya, Alkitab itu juga punya banyak fungsi loh Kak Maya. Iya, yang pertama Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Kayak guru ya Kak Maya ya. Iya, kayak kita ya Kak ya. Betul, bermanfaat untuk mengajar. Nah, melalui pembacaan Alkitab setiap hari ya adik-adik ya, kita akan dapat mengetahui terjadinya setiap proses yang ada di dalam Alkitab, mulai dari penciptaan, kisah-kisah para nabi, mulai dari nubuat sebelum kelahiran Tuhan Yesus sampai cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita, orang-orang yang berdosa. Alkitab yang kita baca nih setiap hari nih Kak Maya nih, dapat mengajarkan kita untuk mengenal siapa Tuhan dan bukan cuma mengenal Tuhan adik-adik, tapi mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Contohnya nih Kak Maya ya, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan kita belajar untuk mengasihi. Ada kan ya Kak, belajar mengasihi ya. Nah, dari situ kita bisa tahu nih kalau kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi mama, mengasihi papa, dan mungkin wujud kasih kita kepada orang tua, kita bisa membantu mama, bisa membantu papa di rumah. Nah, adik-adik dan Kak Sondang, manfaat lain dari Alkitab yaitu untuk menyatakan kesalahan. Artinya tuh Kak dan adik-adik, ini berarti setelah kita mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita juga bisa tahu apakah perbuatan kita itu salah atau tidak Kak Sondang. Karena Alkitab ini dapat menunjukkan ketidakbenaran dan memperlihatkan kepada kita semua segala sesuatu yang mungkin menyimpang dari firman Tuhan. Misalnya nih Kak, ketika adik-adik di rumah sedang bermain bola nih lagi asik-asiknya, nggak sengaja nih Kak Sondang kena vas bunga mama, pecahlah itu Kak Sondang kan. Pusing Kakak. Nah, itu. adik-adik langsung bingung nih, aku harus mengakui kesalahan atau tidak. Nah, melalui firman Tuhan kita tahu bahwa yang baik itu adalah mengakui kesalahan kita. Betul. Nah, selain tadi Alkitab bermanfaat untuk mengajar, Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, fungsinya Alkitab adalah untuk memperbaiki kelakuan. Jadi setelah kita diajarkan yang baik, kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Setelah itu kita diajar untuk memperbaiki kelakuan kita adik-adik.
Setelah kita mengetahui kesalahan kita, firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab akan menuntun kita untuk memperbaiki kesalahan kita tersebut. Sebagai manusia nih adik-adik, biasanya kita kalau lihat orang melakukan kesalahan di Kamaya ya, kita bisa langsung negur, bisa langsung mengkritik orang yang berbuat salah itu. Tapi adik-adik, Alkitab bukan hanya menegur, tapi Alkitab bisa melakukan dan menyatakan apa kesalahan-kesalahan itu sendiri. Dan bukan hanya menyatakan, tapi bisa memperbaiki kelakuan kita ke arah yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contohnya nih, tadi setelah mecahin vas bunga mama, kan minta maaf tuh ya Kamaya ya. Nah setelah minta maaf, cara kita memperbaiki kelakuannya apa kira-kira adik-adik? Ya, cara memperbaiki kelakuannya adalah adik-adik jangan bermain bola lagi di dalam rumah. Karena memang rumah bukan tempat main bola ya Kamaya ya. Betul, kalau mainnya harusnya di lapangan. Betul, jadi adik-adik jangan bermain bola di rumah supaya tidak ada vas bunga mama lagi yang pecah ataupun barang-barang lain yang pecah. Jadi adik-adik bisa bermain di lapangan atau di depan rumah. Itu cara memperbaiki kesalahannya supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Manfaat yang terakhir dari Alkitab yaitu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adik-adik dan Kak Sondang, tujuan Allah memberikan kita sebuah Alkitab ini bukan cuma untuk dilihatin aja, tapi untuk mendidik kita agar di dalam kehidupan kita nih kita terus melakukan kebenaran Kak Sondang. Karena sumber kebenaran yang kita bisa baca setiap hari adalah Alkitab ini adik-adik. Betul. Nah, selain untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran, Alkitab juga berfungsi atau bermanfaat untuk menuntun dan memampukan kita. Karena kan kita manusia nih Kak, kadang lemah, kadang jatuh dalam Terbatas dosa. ya, Kak. Betul Kak. Oleh karena itu kita membutuhkan Alkitab untuk memampukan kita terus hidup dan berbuat yang baik sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi adik-adik bukan hanya untuk mengetahui ya, tapi juga untuk melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya betul banget nih Kak Maya. Jadi ada 4 fungsinya tadi ya adik-adik ya. Ayo kita ulang bareng-bareng. Yang pertama, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir, yang keempat, Alkitab berguna untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Iya, jadi dari firman Tuhan pada hari ini kita belajar untuk rajin membaca Alkitab adik-adik. Itu intinya ya, supaya kita bisa diajar, bisa diperbaiki kesalahannya, bisa dididik dalam kebenaran. Kita harus rajin membaca Alkitab adik-adik. Dan bukan hanya membacanya hari Minggu aja kayak tadi Kamaya bilang, tapi setiap hari kita harus membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita bisa terus sepanjang hidup kita diajarkan, dinyatakan kesalahannya, diperbaiki kelakuannya, dan selalu dididik dalam kebenaran melalui firman Tuhan yang ada di Alkitabnya ya adik-adik. Jadi ketika kita sudah membaca firman Tuhan setiap harinya, iman kita akan semakin bertumbuh Kak Maya. Gitu. Dan ketika iman kita bertumbuh, disitulah kita akan menghasilkan buah-buah roh. Betul, buah 9 buah roh yang minggu lalu kita sudah sama-sama pelajari nih adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak? Iya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya, jadi ketika iman kita sudah bertumbuh ke arah firman Tuhan, kita akan mampu mencerminkan buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang rajin dan setia membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Aktivitas yang pertama untuk adik-adik di kelas 1 dan di kelas 2 yaitu membuat video dengan menyanyikan lagu Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Minta tolong papa dan mama untuk memvideokan ya. Setelah itu kirimkan ke grup WhatsApp kelas 1 dan kelas 2. Untuk adik-adik di kelas 3 dan 4, nanti adik-adik juga ikut membuat video menyanyikan lagu Kitab Perjanjian Baru. Setelah itu adik-adik kirimkan ke grup WhatsApp kelas 3 dan 4.
Untuk aktivitas yang ketiga, bagi adik-adik kelas 5 dan kelas 6, adik-adik juga membuat video dengan menyebutkan ayat bulanan dari Roma 12 ayat 16. Setelah itu, adik-adik juga menyanyikan lagu dari Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jangan lupa dikirim juga ke grup WhatsApp kelas 5 dan kelas 6. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang manfaat Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa ya adik-adik, ada 4 manfaat yang ada dalam Alkitab untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan 1 buah lagu lagi terlebih dahulu. Lagunya adalah Firman-Mu, Pelita Bagi Hatiku. Kiranya melalui lagu ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar dan firman Tuhan yang kita akan baca setiap harinya melalui Alkitab boleh menjadi penuntun langkah kita setiap harinya untuk berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Silakan Bang. matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan boleh sertai ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh berbicara kepada kami lewat firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan, ajari kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik, boleh menjadikan Alkitab sebagai pegangan hidup kami, sehingga Alkitab boleh mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, bahkan mendidik kami anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan yang mungkin sedang dalam masa pandemi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh tetap memberikan kami, memberikan
berikan mama dan papa, berikan orang-orang yang kami kasihi kesehatan, sehingga Tuhan kami boleh menjalani setiap hari-hari kami dengan sehat, dengan kondisi yang sukacita. Tuhan juga boleh berkati agar kiranya melalui pembelajaran online yang kami ikuti, yang adik-adik ikuti pada masa pandemi ini, Tuhan yang boleh berikan adik-adik semangat, Tuhan yang boleh berikan adik-adik sukacita untuk boleh terus belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga melalui pembelajaran online pun adik-adik boleh semakin pandai, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang Tuhan di dalam pelajaran di sekolahnya. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Engkau yang boleh memberkati firman, boleh kami dengarkan, dan bahkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan, ketika dalam ajaran kami, firman pada hari ini, Tuhan melihat kami bermalas-malasan atau kami tidak serius. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dan memaafkan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Untuk persembahannya adik-adik bisa berikan kepada mama dan papa adik-adik untuk diberikan kepada gereja ke rekening HKBP Depok 1. Nah adik-adik, kita sudah menyelesaikan pengajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk melakukan dan mengikuti pengajaran kita di minggu depan. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, Dan tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Kamera standby, roll action.